penjelasan kita tentang pelarangan orang musyrik itu membangun masjid. Di surah At-Taubah ayat 17 itu ada firman Allah bahwa mangkana musyrikin adalah masyarakat dan bahwa adalah tidak pantas orang-orang musyrik itu membangun masjid. Ada yang mengupasnya Ustaz hari ini karena Al-Qurannya relevan untuk kita semua. Kenapa hari ini umat Islam ini enggan untuk membangun masjid Ustaz? Padahal berkat rumah dan sebagainya. Kata beliau itu ada penyakit yang sama tentang musyrik Ustaz. Nah, letak kemusyrikan kita ini Ustaz di mana itu Ustaz? Itu yang ingin saya tanyakan. Nah, saya kan sekarang sering tidak ke masjid Ustaz. Jadi saya merasa tentang penjelasan itu bahwa mungkin ada kemusyrikan di hati kita ini atau kata saya pada enggan ada membangun masjid karena memang ada Allah katakan bahwa tidak pantas orang musyrik membangun masjid. Yang saya tanyakan Ustaz, letak kemusyrikan kita ini Ustaz, itu yang saya tanyakan. Mohon penjelasan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayat itu dalam surah At-Taubah itu ada sebabun nuzulnya. Ada sebab diturunkan ayat itu, kenapa diturunkan. Jadi itu ceritanya begini. Itu sambungan daripada ayat yang disebut yang bercerita tentang Masjid Dirar yang terjadi di zaman Nabi. Jadi ketika Rasulullah sampai Madinah, Rasulullah itu kan buat Masjid Nabawi, Pak. Masjid Nabawi Nabi itu sangat sederhana. Lantainya tanah, atapnya daun kurma, pelepah kurma. Kalau hujan ya kehujanan, kalau panas ya kepanasan. Jadi para sahabat itu berteduh, para sahabat itu kalau sujud ya sujud ke tanah. Pernah terjadi pas, kalau tidak salah itu dalam lupa saya Idul Fitri, pokoknya dalam Lebaran itu terjadi hujan yang sangat luar biasa. Ketika sholat terjadi basah semua sahabat sampai air mengalir di tanah itu, arti mengenai dahinya para sahabat yang sholat. Nah, akhirnya orang Yahudi Madinah, ini orang-orang musyrikin Yahudi itu, ini punya siasat, Pak. Bagaimana supaya, karena mereka tuh tahu kekuatan umat Islam itu dulu itu di Madinah itu berada di masjidnya. Apa-apa dimusyawarahkan di masjid. Karena Rasulullah pun rumahnya kan di samping masjid itu. Akhirnya mereka Yahudi ini mensiasati supaya kalau masjidnya satu ini, nanti umat Islam ini makin kuat. Ayo kita kurangi, artinya umat Islam yang datang ke masjid ini, dengan cara kita buat masjid tandingan. Supaya apa? Supaya nanti sahabat itu lebih banyak yang sholat ke masjid yang dibangun musyrikin ini. Caranya kata yang lain, kita buat masjid yang bagus, atapnya bagus, terus kemudian lantainya bagus lah gitu. Nah, akhirnya buat. Setelah buat, betul Pak, banyak sahabat yang ibaratnya berjamaah di situ, sholat di situ. Datang malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kan tak tahu, tidak mengetahui apa yang disiasati, apa yang direncanakan oleh orang-orang musyrik dengan membuat masjid tadi itu. Nabi Muhammad tak mengetahui, Pak. Karena Nabi Muhammad kalau tidak diberitahu, Nabi Muhammad mengetahui itu karena diberitahu. Akhirnya diberitahu oleh Jibril bahwa yang buat masjid itu maksudnya begini dan begini. Langsung Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk membakar masjid itu. Dibakar.
yang itu disebut dengan masjid teror pada waktu itu. Nah, maka di Quran, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu. Masjid yang dibangun dengan dasar ketakwaan itu masjid yang pertama dibangun itu, kata Nabi. Di situ ada orang-orang yang senang bersuci. Masjid apa itu? Ada yang menyebut, yang disebut Masjid Ussisa ini Masjid Nabawi. Ada yang menyebut ulama tafsir itu Masjid Kuba. Karena sebelum Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah singgah di Kuba buat masjid, Pak. Nah, penjelasannya ayat itu tadi. Kamu jangan percaya dengan orang-orang musyrik itu. Orang-orang musyrik itu tidak akan mungkin dia bisa memakmurkan masjid. Bagaimana dia memakmurkan masjid sedangkan dirinya aja tidak menyembah Allah? Kalau dikaitkan dengan aturan kehidupan begini, susah orang itu akan memakmurkan masjid kecuali dia betul-betul mengenal Allah. Kata-kata musyrik ini begini, musyrik itu kan tidak mengenal Allah, bisa diartikan menyekutukan Allah, tapi juga bisa diartikan mengenal Allah. Gini Pak, ini ada rumah. Di rumah ini ada perempuan yang Bapak cintai. Karena ada perempuan yang Bapak cintai, apakah Bapak yang mau pergi ke rumah si perempuan tadi harus disuruh? Tidak disuruh, Pak. Kata si perempuannya, abang kesini seminggu sekali lah, tak usah sering-sering. Biar begitu kata perempuannya, tapi Bapak karena suka dengan dia, tidur itu tak akan bisa tidur sebelum Bapak singgah dulu ke rumahnya. Saking Bapak cintanya kan. Sehari diberi izin sekali datang ke rumahnya, Bapak datang ke rumah perempuan itu sehari 5 kali. Kalau perlu 10 kali. Akhirnya si perempuan itu sampai tak kuasa ngadapin Bapak, soalnya setiap hari Bapak. Pertanyaannya, kenapa Bapak datang ke rumah itu kok suka sekali, tak perlu disuruh pun pergi? Bahkan diusir, balik lagi Bapak. Dimarahi, datang lagi. Kenapa? Karena Bapak cinta, ada orang yang dicintai Bapak di rumah itu. Coba, yang di rumah tadi itu adalah orang yang Bapak benci. Jangankan melihat suaranya, jangankan melihat orangnya Pak. Bapak dengar suaranya udah nak muntah. Saking bencinya Bapak ibaratnya. Lalu ada orang bilang, kalau kamu pergi ke rumah itu, aku berikan duit 100.000. Apa Bapak bilang? Jangankan 100.000, 10 juta kau letakkan depan aku tak mau. Padahal udah dia nak kasih duit, tinggal pergi, tak mau Bapak. Kenapa? Karena di dalam rumah tadi ada yang Bapak benci. Nah, logikanya begitu juga ke masjid. Orang yang mengerti masjid, apa masjid itu? Ngerti hakikat masjid, Pak. Masjid itu kan bukan hanya sekedar bentuknya, bukan hanya rupanya, bukan itu. Yang disebut masjid, ma wuqifa li masjidin fahuwa masjid. Kata fikih, bangunan tanah atau bangunan yang diwakafkan untuk masjid disebut masjid. Apakah itu bangunannya bagus, tidak bagus, atapnya daun atau atapnya seng, tak ada beda. Kalau itu disebut masjid. Kalau sudah disebut masjid, apa kata para ulama? Al-masjidu baitun min buyutillah. Masjid itu rumah dari sekian banyaknya rumah-rumah Allah. Jadi masjid itu tak ada yang punya. Yang berwakaf dulu Bapak. Kalau masjid udah jadi, bukan punya Bapak. Kalau udah diwakafkan, bukan punya lagi. Punya siapa? Masjid itu lillah, punya Allah. Nah,
Kalau kita tahu masjid ini rumahnya Allah, rumah di sini bahasa kias, bahasa kinayah, bukan tempat tinggal Pak ya. Rumah Allah itu bukan berarti rumah tempat tinggal. Rumah Quran bukan berarti Quran perlu dirumahkan, kan bukan begitu. Rumah Quran, rumah orang belajar Quran, rumah orang hafal Quran, itu bahasanya. Rumah sakit, rumah tempat orang sakit. Maksud rumah tempat orang sakit kan bukan orang sakit tinggal di situ selamanya, tapi disebut bahasa rumah. Jadi rumah itu bukan tempat tinggal. Jadi kalau disebut rumahnya Allah, bukan berarti Allah tempat tinggalnya di situ, bukan. Bahasanya begini, masjid itu rumahnya Allah. Karena itu rumahnya Allah, itu tempat melapornya kita kepada Allah. Kita kan tahu, kita kan sadar kan, yang beri rezeki Allah, yang beri sehat Allah, yang beri hidup Allah, yang beri kenikmatan Allah, yang memberikan kita bahagia kepada Allah. Di mana kita melapornya? Ya di rumahnya Pak. Karena di rumahnya tadi itu Allah sedang menaburkan rahmat kasih sayangnya. Siapa yang masuk ke situ, yang datang ke situ, pasti diberi rahmat, diberi kasih sayang. Gini Pak, Bapak datang ke rumah kawannya, bertamu. Kan tak mungkin tak ada air dikeluarkan Pak. Paling tidak Bapak disuruh duduk, dipersilahkan, disambut dengan baik. Kalau manusia dengan manusia saja begitu, lalu kalau Bapak bertamu kepada manusia digitukan, dihormati, dimuliakan, lalu bagaimana kalau Bapak bertamu dengan Allah? Nah, jadi orang yang mengerti, yang tidak musyrik, artinya mengetahui hakikat masjid, dia pasti bisa memakmurkan masjid. Tak perlu disuruh tuh Pak, tak perlu disuruh. Kita ini ada yang berat Pak. Sebenarnya kalau kita bisa, itu mudah kita menjadi kekasihnya Allah. Syekhuna Khalil Bangkalan itu kenapa punya keramat seperti itu? Punya punya kemuliaan, punya kehebatan, diagungkan Allah. Ludahnya menyembuhkan orang sakit. Syekhuna Khalil itu Pak punya kebiasaan. Tapi ini berat, tapi boleh kita coba, itu boleh. Kalau mau sholat itu tak nunggu azan. Artinya ketika dia mau melakukan persiapan itu tidak nunggu azan. Zuhur jam 12, beliau berangkat ke masjid itu setengah 12 sudah di masjid. Bukan lagi tepat waktu. Ditanya, ada orang nanya, Kiai kenapa cepat? Artinya kenapa kok cepat berangkatnya? Kenapa tidak tunggu azan aja baru berangkat? Kan ini belum azan, masih lama. Apa jawab Syekhuna Khalil? Saya ingin menyambut, bukan hanya melaksanakan sholat, saya ingin menyambut perintah Allah. Gini Pak, Bapak punya anak, Bapak punya aturan, jam 7 makan, harus sudah ada di meja makan. Kata Bapak, ingat anak-anakku, mulai besok dan seterusnya, ingat jam 7 harus sudah siap dan ada di meja makan. Lalu ada anak Bapak, dari sekian anak Bapak itu, ada anak Bapak yang sudah siap di meja makan itu bukan jam 7, belum jam 7 udah duduk dari dia. Udah siap dia. Apa perasaan Bapak dengan dia? Aduh, senang Bapak itu. Patuh anak, bukan hanya patuh, tapi siap dengan kepatuhan itu. Lalu bagaimana kalau kita menyambut ibadah itu seperti itu Pak? Pengagungannya itu seperti itu. Di awal waktu itu sudah bagus, apalagi digitukan lebih sempurna. Cuman Allah tuh sayang dengan kita. Sayang tuh begini, lambat tak apalah kata Allah, yang penting jangan lepaslah waktunya. Zuhur jam 12, sholat jam 1, sholat jam 2, sholat jam setengah 3.
Udah ujung tuh Pak. Sholat jam 3 kurang 15 menit. Udah ujung. Arti itu maghfirah. Berarti gini. Ya, tak apa-apalah. Yang penting kamu sholat. Cuma kan masa segitu terus gitu Pak. Ibarat orang sekolah tuh tak naik-naik kelas gitu aja terus. Jadi itu dimulai dengan pengetahuan, dengan mahabbah. Kalau sudah mahabbah muncul, kalau sudah mengerti apa masjid itu, maka kita akan memakmurkan masjid. Nah, kalau kita tak mengerti itu, meskipun kita bukan orang musyrik, tapi kemiripannya tadi, kemiripan ketidakpahaman hakikat masjid, sama seperti orang musyrik yang tidak paham tentang hakikat masjid itu. Nah, itu yang mungkin bisa dijelaskan. Semoga manfaat dan barokah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang dicintai Allah, disayangi Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni dari segala dosa-dosa. Karena kita nih terus terang, kita nih banyak taksir itu banyak lalainya daripada ingatnya. Tapi kita ingat, tapi untungnya kita itu punya Nabi Muhammad, punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sayang dengan umatnya, Allah taala itu sayang dengan apa yang diciptakannya, dengan hambanya. Maka mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah, dimaafkan dari segala kekurangan dan kesalahan, dan amal ibadah kita dilipat gandakan. Meskipun kita banyak nakalnya, tapi mudah-mudahan nakal itu dimaafkan Allah. Karena Allah Ta'ala itu penyayang, Pak. Penyayang, pemaaf. Meskipun kita banyak kurangnya, mudah-mudahan kurang itu bisa disempurnakan. Jadi kita ini selalu berharap aja. Berharap. Mudah-mudahan harapan itu lama-lama dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang lupa Pak saya. Yang terakhir saya mengundang para jamaah sekalian untuk hari Sabtu nih Pak. Hari Sabtu ini besok Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu untuk hadir di tempat saya di Pondok Pesantren Darul Ulum di Paritoom. Jamnya pagi Pak. Pagi insya Allah jam 10 itu udah mulai ceramah. Jadi kalau bisa sebelum jam 10 nggak apa-apa. Zuhur itu insya Allah selesai. Acaranya mengenang 100 hari wafatnya guru saya, yang insya Allah dihadiri oleh sepupu beliau dari Jawa Timur, Kiai Haji Mas'udi Suyuti namanya. Sepupu beliau dari Jawa Timur hadir ke tempat kita. Kita bahasanya tuh ibaratkan beliau ini adalah gardu PLN yang besar. Kita ini kabel Pak, kabel yang mau disambungkan ke gardu tadi itu, yang harapannya mudah-mudahan listriknya tambah kuat. Imannya kita ini dengan bertemu dengan orang soleh, iman kita tambah kuat, iman kita tambah mantap gitu. Jadi diharapkan kehadirannya, laki-laki perempuan kalau bapak mau bawa istrinya boleh pada hari Sabtu itu, yang tidak ada kesibukan dan tidak ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau ada yang lebih wajib atau ada yang lebih dulu mengundang bapak, itu lebih wajib, maka tidak apa-apa. Jadi hari Sabtu diharapkan kehadiran semua. Informasikan ke kawan-kawan yang lain. Jangan datang habis zuhur Pak ya. Kalau datang habis zuhur boleh Ustaz, boleh, tidak apa. Cuma bahasa orang tuh tinggal tergantung rezeki lah. Kalau habis zuhur tuh ya ketemu air ya air kan gitu, ketemu kopi ya kopi. Tapi kalau sebelum zuhur insya Allah nanti kita ketemu dengan kiai, kita jadi Fatihah, tahlil dan semacamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tad'ina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan amaturudan wa mahruma. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.